Makanya tadi saya bilang ini ada fungsi ginjal yang menurun, bukan ginjalnya sebetulnya, tapi karena pembuluh darah yang masuk ke ginjalnya itu banyak, sudah mulai banyak tersumbat. Sehingga yang diperbaiki bukan ginjalnya, tapi pembuluh darahnya dan oksidasinya diturunkan. Dalam dunia kedokteran medis, contoh misalnya obat hipertensi. Kenapa kok hipertensi? Ya karena sudah banyak plak di dalam pembuluh darah kita, sudah banyak tahanan. Oh, jadi hipertensi itu karena ada plaknya di dalam tubuh ya? Iya, sudah mulai banyak plak, sudah mulai banyak hambatan di dalam pembuluh darah kita. Sehingga tekanan harus dinaikkan kan oleh tubuh. Oksidasinya aja iya. Semua penyakit itu. Obat antihipertensi fungsinya hanya untuk vasodilatator. Dia hanya untuk melebarkan dinding pembuluh darah. Nggak minum ya normal lagi. Kalau masih banyak plak ya resikonya sumbatan. Makanya kalau orang kena hipertensi, komplikasinya kalau nggak stroke, jantung, gagal ginjal. Makanya harus minum obat antihipertensi seumur hidup. Itu dari medis. Dari medis. Tapi kalau secara holistik, ya bukan kita berikan obat untuk melebarkan dinding pembuluh darah, tapi oksidasinya yang kita hilangkan, kerusakan dinding pembuluh darah yang harus kita obati, inflamasinya yang harus kita obati, proses regenerasi selnya yang harus kita kuatkan. Wah, keren Ini banget. semua kan harus dengan teknologi. Kalau tadi saya lihat Mas Sony kok LDL-nya tinggi, lalu ada yang mengatakan kok nggak turun-turun dok LDL saya, padahal udah minum obat anti kolesterol. Itu sebetulnya bukan karena kolesterol yang jahat. Kolesterol sesungguhnya nggak jahat. 75% kolesterol dalam tubuh kita itu sengaja diproduksi oleh tubuh kita loh. Jangan salah. Kolesterol kan fungsinya banyak. Dia untuk bahan dasar enzim, bahan dasar hormonal, bahan dasar pembentuk otot. Semua butuh kolesterol. Tapi masalahnya di saat pembuluh darah kita rusak, kolesterol tuh nyangkut di situ. LDL itu memang sengaja diproduksi oleh tubuh kita dalam rangka memperbaiki pembuluh darah kita yang rusak. Oh, jadi makanya kalau LDL itu tinggi itu berarti ada indikator kerusakan dinding pembuluh darah. Kerusakan dinding pembuluh darah karena oksidasi. Oh, itu berarti karena ada kerusakan di pembuluh darah. Lebih tinggi lagi LDL-nya. Lebih rendah dong. Ya kan biar tinggi biar nyembuhin. Bukan LDL yang kita turunin, oksidasinya yang kita turunin. Jadi kalau si oksidasi ini udah kita turunin, si LDL-nya itu akan kita normal. Perbaiki pembuluh darahnya yang rusak, LDL dengan sendirinya akan normal. Oh, oke, Ya kan? paham. Pahamnya masuknya ke situ. Oh, ya. jadi gitu ya, nggak harus si itunya gitu loh, Iya. tapi di tempat lain gitu loh. Hari ini kita sibuk dengan cara menurunkan kolesterol. Kolesterol ngapain diturunin sih? Kolesterol itu manfaatnya banyak, betul memang kolesterol itu menyebabkan sumbatan. Tapi kan ceritanya nggak sampai di situ dong. Kolesterol yang menyebabkan sumbatan adalah kolesterol yang teroksidasi. Karena pembuluh darah kita rusak, sehingga kolesterol nyangkut di situ. Jadi plak. Di saat pembuluh darah kita rusak, mekanisme tubuh itu selalu ada yang namanya self-healing. Manusia punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau tubuh kita rusak, pasti tubuh manusia akan melakukan perbaikan. Benar dong? Benar. Siapa yang memperbaiki pembuluh darah yang rusak? Siapa ya? LDL. Apa saya? Low density lipoprotein. Si protein itu. LDL yang kita anggap sebagai kolesterol jahat. Jadi kalau tadi saya lihat Mas Sony kok LDL-nya tinggi, lalu ada yang mengatakan kok nggak turun-turun dok LDL saya, padahal udah minum obat anti kolesterol. Itu sebetulnya bukan karena kolesterol yang jahat. Kolesterol sesungguhnya nggak jahat. 75% kolesterol dalam tubuh kita itu sengaja diproduksi oleh tubuh kita loh. Jangan salah. Kolesterol kan fungsinya banyak. Dia untuk bahan dasar enzim, bahan dasar hormonal, bahan dasar pembentuk otot. Semua butuh kolesterol. Tapi masalahnya di saat pembuluh darah kita rusak, kolesterol tuh nyangkut di situ. LDL itu memang sengaja diproduksi oleh tubuh kita dalam rangka memperbaiki pembuluh darah kita yang rusak. Oh, jadi makanya kalau LDL itu tinggi itu berarti ada indikator kerusakan dinding pembuluh darah. Kerusakan dinding pembuluh darah karena oksidasi. Oh, itu berarti karena ada kerusakan di pembuluh darah. Lebih tinggi lagi LDL-nya. Lebih rendah dong. Ya kan dok? Biar tinggi biar nyembuhin. Bukan LDL yang kita turunin, oksidasinya yang kita turunin. Jadi kalau si oksidasi ini udah kita turunin,
si LDL-nya itu akan Kita normal. perbaiki pembuluh darahnya yang Oh. rusak, LDL dengan sendirinya akan normal. Oh, oke, Iya kan? paham. Pahamnya masuknya ke situ Oh, ya. jadi gitu ya, nggak harus si itunya gitu loh, Iya. tapi di tempat lain gitu loh. Hari ini kita sibuk dengan cara menurunkan kolesterol. Kolesterol ngapain diturunin sih? Kolesterol itu manfaatnya banyak. Betul, memang kolesterol itu menyebabkan sumbatan. Tapi kan ceritanya nggak sampai di situ dong. Kolesterol yang menyebabkan sumbatan adalah kolesterol yang teroksidasi. Karena pembuluh darah kita rusak, sehingga kolesterol nyangkut di situ. Jadi plak kalau itu terjadi di otak ya, terjadi sumbatan di otak, stroke. Kalau di jantung koroner, kalau di ginjal jadi kerusakan ginjal. Makanya tadi saya bilang ini ada fungsi ginjal yang menurun, bukan ginjalnya sebetulnya, tapi karena pembuluh darah yang masuk ke ginjalnya itu banyak, sudah mulai banyak tersumbat. Sehingga yang diperbaiki bukan ginjalnya, tapi pembuluh darahnya dan oksidasinya diturunkan. Dalam dunia kedokteran medis, contoh misalnya obat hipertensi. Kenapa kok hipertensi? Ya karena sudah banyak plak di dalam pembuluh darah kita, sudah banyak tahanan. Kelihatannya sehat, padahal Iya. sebenarnya nggak sehat ya dok. Sel butuh apa? Oksigen. Sel butuh air. Yang bawa siapa? Yang bukan makanan bukan? Darah. Oh darah ya. Darah itu ibarat mobil kan? Mobil ngangkutin sembako untuk didistribusikan ke rumah-rumah. Sel itu ibarat rumah. Ada mobil, ada sarana jalannya dong. Bener ya? Ada jalan tol yang gede, ada jalan raya sampai gang sempit. Tuh manusia juga gitu. Ada pembuluh darah yang besarnya diameternya sejempol saya. Ada yang diameternya setengah rambut kita. Tipis banget. Kira-kira- Itu ada di mana tuh? Kira-kira berapa panjangnya pembuluh darah? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu sih. Ya. Panjangnya pembuluh darah manusia itu 2 kali lingkar bumi. Betapa beratnya darah kita harus berjalan sepanjang itu, yang harus mendistribusikan sembako supaya bisa masuk ke dalam rumah yang namanya sel. Luar biasa kan? Untuk nyampe. Darah kita hanya 5 liter. Orang yang berat badannya 40 kilo sama yang berat badannya 300 kilo, ya sama 5 liter. Jadi bisa kita bayangkan kalau orang obesitas, kebutuhan darahnya tercukupi nggak sih? Enggak lah. Karena dengan darah Capek yang hanya banget 5 gitu ya liter. pasti kerjanya ya. Makanya kan rata jadi kesemutan. Oh. Jadi kebas. Itu karena darahnya nggak lancar. Nah, kalau kita bicara sel, itu adalah bagian akhir dari apa yang harus kita capai dalam konsep pengobatan holistik, dalam metode pengobatan holistik, dalam pengobatannya. Goalsnya adalah memperbaiki sel. Nah, sel butuh apa? Makanan. Iya. Ada nutrisi kan? Nutrisinya. Makanan sel adalah asam amino. Asam Bener kan? amino. Asam amino dari mana? Dari mana? Ikan ya? Protein. Oh ya ikan. Berarti manusia yang dibutuhkan lebih lebih banyak proteinnya Nah, dong. tapi sementara orang Indonesia banyak Makanya karbohidrat. Iya kan? Tidak. Berarti kekurangan dong nutrisi. Kelihatannya gemuk tapi kekurangan nutrisi. Gitu. Terus yang kedua apa? Faktor makanan. Nah, Indonesia ini kan luar biasa kalau kita bicara makanan. Iya sih. Iya Luar kan? biasa. Makanan apa yang menyebabkan oksidasi naik? Yang kita bahas gula pasir kemarin, tepung. Benar, Itu banyak itu. di video saya. Benar, aku banyak banget tuh nonton videonya Dok Chai. Coba Dok dijelasin lagi nih sahabat Sonfy biar mereka tahu. Sebenarnya makanan-makanan yang memang resikonya tuh kayak bisa dibilang mengakibatkan resiko kanker, diabetes dan penyakit-penyakit yang emang kita sebenarnya nggak mau ada di dalam tubuh kita tuh apa aja sih Dok? Tadi kita bicara sebagai salah satu contoh adalah penyakit diabetes mellitus, tapi ini sebetulnya penyakit degeneratif secara umum. Intinya tubuh manusia secara fisik bagian terkecilnya adalah sel. Sepakat ya? Sel ada masa hidup, ya, ada proses yang namanya regenerasi. Sel itu diatur di otak kita. Jadi diatur di otak, ada hormon, pertumbuhan atau disebut sebagai human growth hormone. Lalu ada juga yang mengatur di tulang belakang kita, ada stem cell, makanya sekarang ada terapi stem cell lah macam-macam. Itu hanya ada dalam dunia kedokteran holistik, ya kan? Nah, artinya jika sel kita mampu melakukan regenerasi sel secara normal, kita nggak akan pernah sakit. Karena sel kita ada masa hidupnya. Contoh, sel darah merah, itu ada masa hidupnya 3 bulan. Setelah mau mati, dia akan
akan diregenerasi sel lagi. Oh, jadi si sel ini tuh bisa diregenerasi juga ya? Secara otomatis oleh tubuh kita. Namun dengan bertambahnya usia, kemampuan regenerasi sel sudah mulai menurun. Oh, jadi umur makin bertambah, si regenerasi sel ini juga semakin menurun. Berkurang. Belum lagi ditambah tadi antioksidannya juga semakin menurun. Nah, ini kan makin double nih masalah. Iya. Iya, benar. Ini apa namanya? Kadang orang pengen langsung tahu gimana caranya ini udah biar nggak menurun pasti kan gitu. Iya. Nabi Muhammad mengatakan hati-hati loh yang udah usia 40 tahun, udah banyak masalah, udah mau tua, udah harus banyak dekat sama Allah gitu kan, harus sadar diri secara fisik ya karena pada saat usia 40 tahun antioksidan kita sudah mulai menurun. Tapi nurunnya jangan terlalu curam gitu loh. Wajar lah. Jadi kita harus ada berjaga-jaganya gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang dimana orang zaman sekarang ini justru menyebabkan oksidasi itu naik tak terhingga. Disebut sebagai stres oksidatif. Naiknya oksidasi penyebabnya apa? Paling cepat itu karena faktor stres. Jadi kalau ditanya, kok cepat sih stres membuat tubuh kita rusak? Ya karena yang paling cepat itu menyebabkan oksidasi naik itu adalah stres. Oh, jadi oksidasi itu justru paling cepat terganggu tuh karena stres ya? Iya, jadi naik tak terhingga yang tidak bisa diimbangi oleh produksi antioksidan kita. Imbalance dia jadinya. Iya kan? Itu stres. Karena memang stres nanti akan menciptakan hormon kortisol, hormon adrenal yang dia justru akan menyebabkan oksidasi naik bisa 6 kali lipat. Jadi gula pasir, tepung, minyak sawit. Oh, minyak sawit. Kenapa coba? Kenapa ya? Karena minyak sawit itu lebih jahat daripada lemak jenuh. Lebih jahat daripada lemak yang kita anggap paling jahat. Kita menganggap lemak daging kambing adalah lemak yang jahat. Oke lah, itu adalah lemak jenuh. Ya, itu adalah lemak jenuh. Tapi minyak sawit itu menciptakan trans fat. Lemak transisi. Dan itu 2 kali lipat lebih jahat daripada lemak jenuh. Luar biasa ya. Dapat menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah, meningkatkan oksidasi, kerusakan sel dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman itu tuh. Jadi berarti boleh gorengan? Goreng-gorengan? Boleh, tapi jangan sering-sering. Asal jangan pakai minyak sawit. Jangan pakai minyak sawit? Minyak kelapa. Kalau ada yang bilang, dok, nenek moyang saya juga goreng tapi sehat. Nanti dulu, orang zaman dulu pakainya minyak kelapa, bukan minyak sawit. Kayak saya dong, minyak kelapa. Akibat banyak dengerin informasi-informasi kesehatan, jadi tahu informasi yang terbaik. Jadi inget tuh ya, kata Dok Chai, jadi makanan yang sebenarnya memang, kalau bisa di stop, itu adalah gula pasir, tepung, minyak sawit. Ada lagi nih. Apalagi tuh, Dok Chai? Nasi putih. Oh, nasi putih. Waduh, gawat. Ada lagi yang ngomong loh. Zaman nenek moyang kita juga makannya nasi putih, Dok. Iya, benar ya. Hari ini pertanian di Indonesia sudah sangat buruk. Ya, efek dari beras yang kita makan hari ini itu menyebabkan oksidasi naik. Kenapa? Karena proses rafinasi juga sebetulnya, proses pemutihan. Ya, ini yang menyebabkan pada akhirnya kandungan nutrisi yang ada dalam nasi tersebut sudah sangat rendah. Seratnya rendah, yang tinggi hanya gulanya. Makanya nasi putih itu kan dianggap sebagai hidden sugar, gula yang tersembunyi. 1 piring nasi itu sama dengan 5 sendok gula pasir. Serem nasi ya. Zaman sekarang. Jadi kalau jenis-jenis makanan yang sebenarnya nggak boleh sering-sering dimakan, Dok Chai, apa sih gitu? Karena pasti kan orang banyak yang tanya nih, apa ya, gue harus makan apa nih gitu. Makanan yang menyebabkan oksidasi naik. Salah satu contoh adalah gula pasir. Jadi semua pasien, semua sahabat Sonfai di rumah, kalau mau sehat boleh hari ini hentikan gula pasir. Baik dalam minuman maupun dalam makanannya. Betul kan? Baik langsung maupun tidak langsung. Kenapa sih? Kenapa? Karena gula pasir dengan proses rafinasi, ya dengan proses yang panjang, itu akan menyebabkan oksidasi dalam tubuh kita akan naik berlipat-lipat. Luar biasa ya, serem banget ya ternyata. Terlihat tepung. Enak ya. Kedua tepung. Karena juga proses rafinasi. Jadi artinya kalau kita makan gula alami dari tebu, air tebu boleh nggak?
Kalau tebu boleh dong kan Boleh. alami karena Alami. langsung. Iya, gitu. Oke Dok Chai, makanan paling berbahaya untuk dikonsumsi tapi mereka terlihat enak apa aja itu Dok Chai? Makanan yang basi. Itu nggak terlihat, nggak enak dimakannya Dok Chai. Intinya sebetulnya apapun makanannya, itu kalau dimakan berlebih-lebihan, jadi berbahaya. Oh, Makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. betul, Ada di secukupnya. Al-Quran, ada hadisnya, ya kan? Ada hadisnya itu. Iya. Ya. Jika kamu masukkan makanan ke dalam perutmu, cukuplah sepertiganya untuk makanan, sepertiganya lagi untuk air, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Kan gitu Masya hadisnya. Allah. Jadi apapun yang kita makan, walaupun itu makanan sehat, ya nggak boleh berlebih-lebihan. Kan gitu. Akan menjadi masalah juga. Yang kedua, jangan makan malam. Jangan makan malam. Berarti maksimal di jam berapa harus berhenti makan? Yang benar itu jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Oke, 4 jam sebelum tidur malam. Ya. Tapi ini takutnya orang salah pikir. Toleransinya 2 jam lah. 2 jam Oke lah, ya. masih 2 nggak apa-apa. Oke, 2 sampai 4 jam sebelum 2 tidur. sampai 4 jam sebelum tidur. Tidur yang benar di jam berapa maksimal? Yang penting jangan di atas jam 11. Oke, jadi Jam itu 11 sampai jam 1, waktunya tubuh sedang istirahat, waktunya tubuh melakukan detoksifikasi. Pada saat itu tubuh melakukan regenerasi sel dengan syarat tidur pulas pada jam itu. Oh, baik. Artinya kalau pada jam itu belum tidur, proses itu semua akan terganggu. Oh, luar biasa Gitu. banget. Jadi bukan berarti teman-teman Sound Vibe saya melarang makan nasi loh. Sebetulnya bisa diganti nasi putih itu dengan nasi atau beras yang lebih sehat. Contohnya apa? Sekarang sudah banyak beredar di market ya. Itu nasi, misalnya nasi basmati. Iya, benar, basmati. Ya kan, dengan indeks glikemiknya yang cukup rendah, seratnya tinggi, vitaminnya juga masih banyak. Ada lagi nasi hitam, itu juga kadar gulanya, indeks glikemiknya rendah sekali. Wah. Seratnya masih tinggi. Tapi yang paling bagus sebetulnya beras porang. Oh, si beras Pernah tahu porang. beras porang? Tahu, tahu. Itu dari umbi porang. Ya kan, itu bukan dari padi tapi dari umbi porang. Itu kadar gulanya, indeks glikemiknya zero. Oh, Zero. Jadi buat orang diet juga cocok ya. iya, diet yang kena diabetes itu cocok banget makan beras porang, cuman memang mahal. Iya, betul banget. Sehat itu kan mahal. Betul, sehat Iya itu kan? mahal daripada ngobatin. Tapi kalau sakit, Ngobatin lebih mahal, Dok seribu kali Chai. lebih mahal. Makanya ini penting banget nih buat teman-teman Gitu. semuanya tahu bahwa hindarin kalau memang istilahnya lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya Dok Chai. Nah, jangan lupa nanti tungguin lagi tanya jawab aku sama Dok Chai. Sampai ketemu lagi. Ya. Dok, kenapa diabetes nggak sembuh-sembuh? Saya udah minum obat. Apakah benar penyakit diabetes nggak bisa disembuhin? Secara medis kan mengatakan bahwa penyakit diabetes harus minum obat seumur hidup. Iya, betul kan? Ya karena kalau medis itu yang diobati bukan akar penyakitnya, bukan penyebabnya, tapi gejala yang diakibatkan oleh penyakit itu sendiri. Sebagai salah satu contoh kita bahas diabetes dulu nih. Ya kan. Penyakit diabetes mellitus itu apa sih? Gitu. Penyakit diabetes mellitus kan ditandai dengan peningkatan kadar gula di dalam darah. Ya kan? Di Indonesia sendiri, penderita diabetes mellitus itu paling banyak tipe 2. Iya, DM ya. DM tipe 2, bukan tipe 1. Tipe 1 itu hanya 5% lah. DM tipe 1 itu yang rusaknya pankreas. Jadi pabrik penghasil hormon insulin rusak. Oh, yang itu DM tipe 1. Tipe Jadi 1. si pankreas si pabrik insulinnya ini rusak. Ya. Jadi kalau orang yang normal tidak ada diabetes, di saat kita makan nasi, 2 jam kemudian kan terjadi peningkatan kadar gula dalam darah, glukosa naik. Otak memerintahkan pankreas untuk mensekresi hormon insulin, masuk di dalam darah, lalu si insulin itu buka pintu agar gula itu masuk ke dalam sel. Oh. Nah, di dalam sel nanti dimanfaatkan sebagai energi atau sebagai cadangan lemak. Iya. Kan begitu ceritanya. Benar. Pada penderita diabetes tipe 1 yang rusak pankreasnya. Iya. Otomatis dong nggak bisa menghasilkan hormon insulin. Iya. Atau hormon insulinnya sedikit.
sehingga ya dia tidak bisa membuka pintu. Jadi hormon insulin itu bisa dianalogikan seperti kunci. Ya, ada pintunya disebut reseptor insulin. Jadi ada kunci, ada pintu, kan begitu. Jadi nggak bisa menghasilkan insulin. Itu diabetes tipe 1. Kebanyakan anak muda, anak-anak kecil. Bukan, kalau diabetes tipe 1 tuh lebih banyak secara genetik, penyakit bawaan, jadi DM tipe atau 1. infeksi di pankreas, atau juga ada tumor di pankreas. Oh, kan ada tumor di pankreas pun bisa ya. Yang ngerusak sel beta Langerhans yang ada di pankreas yang dia menghasilkan hormon insulin. Tapi itu sedikit. Justru yang paling bahaya ini yang diabetes tipe 2. Lifestyle ya. Lifestyle. Jadi insulin dan reseptor insulinnya rusak. Ya kan? Yang terjadi kunci dan pintunya rusak. Gimana caranya tuh gula bisa masuk ke dalam sel kalau dua-duanya rusak kan? Benar-benar. Nah, dalam dunia kedokteran medis, obat oral antidiabetik itu hanya untuk nurunin gula darah. Betul. Tidak memperbaiki insulin yang rusak. Dalam beberapa literatur medis, ya jurnal mengatakan blind insulin yang buta. Bisa dikatakan seperti itu. Blind insulin yang buta. Pertanyaannya, kira-kira apa yang menyebabkan kerusakan insulin dan reseptor insulin? Nah, ini aku nggak tahu. Kenapa tuh? Makanan. Oksidasi. Jadi 90% kerusakan sel dalam tubuh kita akibat oksidasi.